Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya, Ruli Gusmanto, di channel kita bersama, apalagi kalau bukan Tuaris Channel. Jadi teman-teman, mungkin kita hari ini nantinya akan membahas mengenai soal-soal yang sesuai dengan Permenpan RB ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tes intelijensi umum yaitu part 2, di mana part pertamanya udah kita upload di beberapa hari yang lalu. Mungkin teman-teman yang belum sempat lihat, silahkan dicek-cek video kami ya. Insya Allah akan bermanfaat untuk membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk tes CPNS tahun 2021 mendatang. Jadi di sini kita akan membahas hampir sama seperti yang part 1 kemarin ya teman-teman. Di sini kita akan bahas sinonim, antonim, analogi, kemudian deret, baik itu deret angka, deret huruf, kemudian geometri, persamaan, semuanya akan insya Allah kita usahakan untuk disampaikan pada video kali ini. Jikapun masih nanti ada subtema-subtema yang belum kami upload sekarang, insya Allah itu hanya keterbatasan waktu ya teman-teman, supaya video nggak terlalu panjang, dan insya Allah akan kami upload kembali di video-video yang akan datang. Karena itu, agar teman-teman gak ketinggalan video-video kami yang akan kami upload ke depannya, silahkan untuk di subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian nyalain notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dan terbaru kami ya teman-teman. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Tuaris Channel ini, jadi kami di sini membahas mengenai tes-tes CPNS yang insya Allah akan keluar pada pembukaan CPNS tahun 2021 mendatang ya teman-teman. Jadi harap untuk senantiasa semangat selalu belajarnya. Kami di sini hanya bisa mendoakan agar teman-teman sukses selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai tesnya berikut ini. Oke. Untuk soal nomor 1 yaitu tentang sinonim ya teman-teman. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Bulsak sama dengan titik. A. Bantal. B. Kasur. C. Rusak. D. Rotan. E. Curang. Pembahasan. Jadi teman-teman, bulsak ini sering sekali kami lihat itu pasti ada di tes-tes tryout seperti itu, bulsaknya. Kalau untuk masuk ke tes soal CPNS kami kurang tahu, tapi harap teman-teman nantinya belajar ya, supaya kita udah tahu jawabannya jikapun masuk ya. Jadi bulsak itu teman-teman kata lain dari kasur. Jadi otomatis jawabannya adalah yang B, kasur. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ya teman-teman, ini merupakan bagian dari antonim ataupun lawan katanya. Biasanya dengan tanda itu setelah kata pertama maka ada tanda silang atau tanda X, artinya lawan katanya seperti itu. Jadi nomor 2 ini asketisme. Antonimnya A. Bertapa. B. Tirakat. C. Hedonisme. D. Jasmani. E. Meditasi. Kita bahas ya teman-teman. Jadi sebenarnya asketisme ini bagian dari mendekatkan diri kepada Tuhan teman-teman. Jadi yang namanya bertapa, tirakat itu merupakan bagian ataupun sama dengan asketisme. Jadi teman-teman, karena di sini diminta lawan katanya ketika orang itu taat kepada Tuhan ataupun mendekat kepada Tuhan, otomatis lawan katanya yaitu senang terhadap kehidupan duniawi, dan senang terhadap kehidupan duniawi itu disebut dengan hedonisme. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini tentang analogi ya teman-teman. Jadi nomor 3, maju, lahap. A. Frontal, terbuka. B. Ajudan, obros. C. Oknum, kelompok. D. Netra, telinga. E. Kaki, kepala. Jadi maju ini sama maju ya teman-teman. Maju itu tuh sama dengan lahap. Jadi soalnya ini lebih ke sinonimnya. Maju itu sama dengan lahap. Kalau mungkin ada yang dari Palembang sering dengar majo. Majo, yuk kita maju, itu tuh yuk kita tuh makannya yang lahap kayak itu. Jadi artinya berarti yang dicari sinonimnya. Otomatis di sini kalau kita lihat ajudan dan obros itu tuh bukan sinonim. Oknum dan kelompok itu bukan. Oknum itu tuh hanya seperti beberapa orang, sedangkan kelompok itu artinya gabungan untuk orang-orang seperti itu. Netra dan telinga juga bukan merupakan persamaan. Kaki dan kepala apalagi yaitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah frontal. Frontal itu tuh sama dengan terbuka. Jadi jawabannya adalah yang A.
Soal nomor 4. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini ada deret angka ya, teman-teman, deret angka yang udah lumayan panjang nih. Jadi ada angka 2, 4, 6, 12, 14, kemudian pertanyaannya titik-titik 30, 60, 62. Mungkin teman-teman yang baru bergabung kami bisa jelasin lagi bahwasanya kami udah di video sebelumnya nyampein ada beberapa cara untuk menjawab tentang deret. Cara yang pertama kami akan ulangi sedikit ya teman-teman. Cara yang pertama yaitu apabila ini bisa jadi bisa dipakai, bisa juga enggak ya teman-teman. Jadi cara pertama apabila deretnya itu hanya sebatas 5 deret atau enggak sampai seperti 1, 2, 3, 4, 5 misal. Kemudian pertanyaannya di yang kelima titik-titiknya. Kemungkinan itu menjumlahkan setiap hurufnya. Artinya yang dicari dari 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 14 seperti itu teman-teman. Tapi untuk yang kedua, kalau jumlahnya lebih dari 5, biasanya mencari jawabannya yaitu dengan di langkah-langkah seperti itu. Yang 4-nya nggak masuk, 4-nya ke 12, 6-nya ke 14 seperti itu teman-teman. Itu langkah yang kedua, yaitu dengan melangkah gitu. Apa sih bahasanya ya teman-teman ya? Melangkah lebih ke sepertinya tuh yang dicari dipisah antara urutan yang ganjil dan urutan yang genap seperti itu. Ataupun bisa juga dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu 2 dikaliin, kemudian 2 ini dikaliin lagi untuk mendapatkan hasil ke belakangnya seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu insya Allah di video-video kedepannya. Semoga kita mendapatkan bank-bank soalnya ya seperti itu. Jadi kita bisa bahas terus demi teman-teman sekalian. Jadi kalau kita perhatiin sebagaimana tadi metode tadi, ini udah pasti lebih dari 5. Jadi kita pisahin dulu antara urutan ganjil dan urutan yang genapnya. Jadi ini yang ganjil. Otomatis jawabannya bukan pada urutan yang ganjil ya teman. Berarti di urutan yang genap kemungkinan. Jadi kalau kita ngerjain soal matematika itu kita harus ada hipotesis dulu ataupun kemungkinannya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat 4 ke 12 ini kalau nggak dikali 3 atau ditambah dengan 8 ya teman-teman. Kemudian di sini yang jadi pertanyaan. Jadi kita harus tahu dulu nih. Kalau yang atasnya tuh pakai rumus apa seperti itu. Kalau 2 ke 6 otomatis dia plus 4 juga ataupun dikali 3. Ini sama. Jadi kalau kita dapat rumus yang atas dapat juga rumus yang bawah seperti itu. Oke, dari 6 ke 14 kalau dia dikali 3 otomatis di sini kemungkinan 6 ini plus 8 atau kalau dikali udah nggak dapat teman-teman. Berarti kita hanya fokus ke plus 4 dan plus 8. Artinya menggunakan rumus X dikali 2 teman-teman. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Otomatis 8 untuk menghasilkan 30, 14-nya untuk menghasilkan 30 ya teman-teman. Ditambah 16 karena 8 dikali 2 hasilnya 16 menggunakan rumus X kali 2. Artinya 16 ditambah 14 maka hasilnya yaitu 30. Maka rumusnya menjadi X dikali 2. 8 di sini digunakan juga rumus X dikali 2 teman-teman. Jadi 8 otomatis di sininya yaitu 16. 16 ditambah dengan 12 maka hasilnya yaitu 28. Kita coba 16 berarti kesininya yaitu 32. 32 ditambah 28 maka hasilnya adalah 60. Maka jawabannya yang 28 yaitu yang D. Soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 ini tentang deret huruf ya teman-teman. Jadi di sini ada huruf W, G, T, J, Q, M. Kemudian berapakah apakah huruf yang selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Jadi otomatis karena lebih dari 5 langsung saja kita pisah antara urutan ganjil dan urutan genapnya. Ini yang urutan ganjil dan jawabannya yaitu di urutan ganjil ya teman-teman. Ini urutan yang genapnya. Kalau kita perhatiin dari W ke T itu sebenarnya dikurang 3 huruf ya teman-teman. Jadi di sini ini sebenarnya dikurang 3 huruf. Jadi benar-benar harus diperhatiin. Kalau teman-teman agak susah ngurang hurufnya ataupun memahaminya, coba bacanya dari belakang nih. Dari Q. Q ditambah 3 huruf. Q, R, S, T. T. T ditambah 3 huruf. U, V, W gitu. Dari Q
apakah yang 3 huruf sebelum Q? 3 huruf sebelum Q itu kalau kita pahami yaitu huruf N. N, O, P, Q nih. N, O, P, Q. Jadi jawabannya adalah yang N, teman-teman. Dan N itu di pilihan jawabannya itu terletak pada jawaban yang B. N. Soal nomor 6, teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat ada 2 penjumlahan dan 1 pengurangan ya, teman-teman. Dan bilangannya lumayan ruwet tuh. Jadi kita bahas satu-satu ya. Ini merupakan bagian dari subtema berhitung cepat. Jadi kita harus cepat-cepat ngitungnya ya, karena udah dikejar waktu juga. Jadi di sini 256,374 ditambah 6.246 kemudian dikurang 176,27. Berapakah hasilnya? Kalau kita perhatiin teman-teman, kalau udah ketemu soal yang kayak ini, jadi semua kalau angkanya komanya di bawah 5, jadi ketika angka komanya di bawah 5 seperti itu teman-teman, anggap aja itu tuh 0. Kalau dia lebih besar dari 5, maka dianggap plus 1 nambah ke belakangnya. Di sini 256 karena di belakangnya 3, di bawah 5, jadi otomatis langsung dihapus. Kalau di sini 6, maka jadiin 257 ya teman-teman. Itu triknya. Jadi kita hapus nih, kita coret aja daripada kita hapus ya, biar terus kelihatan nih. Kita coret. Ini 27 juga di bawah 5, jadi kita coret. Oke. Jadi sisanya seperti ini. Cukup kita jumlahin yang belakangnya teman-teman. Di sini belakangnya ada 6, kemudian 6 lagi gitu kan. Di sini penjumlahannya 6 ditambah 6 12, kemudian dikurang 6 ini teman-teman, 6 yang terakhir. Maka hasilnya 6. Kita cari pilihan jawaban yang di belakangnya yaitu angkanya 6 sebelum koma ya teman-teman. Jadi jawabannya otomatis yang C, 86,35. Nomor 7. Untuk dapat berpergian ke Makassar, seseorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bus, sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat, maka berapa perjalanan Cilacap-Makassar pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama? A. 160, B. 200, C. 240, D. 360, E. 400. Jadi teman-teman, kalau udah kita baca soalnya reward ya. Jadi kita tuh nggak usah terlalu pikirin soalnya, langsung dijawab gitu. Jadi kalau kita perhatiin tadi, waktu dia pergi dari Cilacap ke Makassar tuh harus melewati Jakarta. Sedangkan dari Cilacapnya kita singkat aja ya teman-teman. Jadi C, Cilacap ke Jakarta, C ke J, sama dengan ada 6 cara. Sedangkan untuk Jakarta ke Makassar yaitu ada 4 cara menggunakan pesawat. Jadi kita pisahin. Jadi rumusnya tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama, maka otomatis dikurang 1 ketika pulangnya. Jadi rumusnya itu pergi, rute cara pergi dikali rute cara pulang teman-teman. Jadi di sini ada 6 cara, maka ditambahin 6 dikali, otomatis kemudian di sini ada 4 cara, 6 dikali 4, kita pisahin dulu, dikali pulangnya. Otomatis ini dikurang 1 karena tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Jadi di sini jadi 5 cara waktu pulang, ini pulang. Kemudian dari Jakarta ke Makassarnya jadi tinggal 3 cara. Jadi 5 dikali 3. Jadi di sini kita dapat hasil 24 dikali 5 kali 3, jawabannya yaitu 15 teman-teman. Dan 24 dikali 15 itu maka hasilnya yaitu 360. Jadi jawabannya yang D teman-teman, 360. Soal nomor 8. Ini merupakan matematika geometri ya teman-teman. Artinya bahas tentang tabel ataupun bentuk-bentuk ya. Jadi nomor 8 itu perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui diameter alas tabung adalah 21 cm dan tinggi tabung adalah 20 cm. Volume tabung di luar kerucut adalah A. 4760 cm per kubik, kemudian B. 4620 cm per kubik, C. 4540 cm per kubik, D. 4440 cm per kubik, E. 4320 cm per kubik. Jadi kita bahas ya teman-teman. Jadi
bentuk lingkarannya seperti ini kurang lebih. Kemudian ada segitiganya di tengahnya. Jadi kita kalau bahas di sini diameter dari alas tabung ini, diameter alasnya yaitu 21 cm. Di sini kita butuh untuk mencari jari-jarinya ya teman-teman. Langsung saja kita bagi dengan 2 untuk mendapatkan jari-jarinya. Oke, maaf ya, kita pisah aja ya. Jadi otomatis R jari-jarinya 21 dibagi 2 itu sama dengan 21 dibagi 2 sama dengan 10,5 cm. Itu kita udah dapat jari-jarinya. Jari-jari itu selalu dibagi 2 teman-teman ya. Kemudian tinggi dari tabung. Tinggi tabungnya di sini kita pahami tadi ada 20 cm. Kemudian yang menjadi pertanyaan yaitu volume tabung di luar kerucutnya. Jadi volume tabung di luar kerucut ini teman-teman. Jadi bagian yang sini ya. Jadi kita bahas untuk mencari volume tabungnya itu kita perlu menggunakan rumus, artinya di luarnya. Berarti di sini kita mencari 2 volume tabung. Jadi yang pertama tentang volume tabung dikurang volume dari kerucutnya. Untuk mencari volume, kita menggunakan rumus. Volume tabung itu menggunakan rumus yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T. T di sini tinggi ya teman-teman. Dikurang rumus volume kerucut itu 1/3-nya Pi dikali R kuadrat dikali T teman-teman. Jadi kalau kita bahas di sini pi-nya, setiap pi seperti ini, apabila ini berarti nilai pi di atas di depan pi-nya yaitu 1 ya teman. 1 dikurang 1/3 maka hasilnya yaitu 2/3 teman-teman. 2/3 pi dikali R kuadrat dikali T. Di sini karena nilainya hanya 1 jadi kita nggak perlu dua-duanya kita masukin ya teman-teman, langsung saja. Jadi kalau udah kita dapetin kayak ini, tinggal kita masukin nih rumusnya. 2/3. Nilai pi itu konstan teman-teman 22/7 ya. Bagi yang mungkin belum tahu. Jadi nilainya konstan 22/7. Itu harus dipahamin. Dikali nilai R-nya tadi 10,5 kuadrat. Kalau udah ketemu soal kayak ini jangan langsung dikuadratin teman-teman, tapi dipisah. 10,5 10,5. Kemudian dikali dengan tingginya 20. Jadi berapa hasilnya? Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa coret, ini bisa dicoret ya teman-teman. 10,5 itu ketika ini jadi 10,5 3 itu maka jadinya 3,5. 10,5 dibagi 3 itu 3,5 ya teman-teman. Jadi udah sisa ini tinggal dikaliin kemudian dibagi 7, maka diperoleh hasil yaitu 4620 cm per kubik. Maka jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi pembahasan yang telah kami berikan kepada Anda semua. Jadi di sini kembali kami ingetin ini merupakan tes intelijensi umum yaitu bagian yang kedua, di mana bagian pertama telah kami upload beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Jadi di sini ini merupakan layanan bagi kami untuk membantu teman-teman. Hanya ini yang bisa kami bantu. Semoga soal-soal ini merupakan hal yang terbaik yang nantinya bisa membawa teman-teman sekalian untuk menjadi anggota CPNS tahun 2021 mendatang ya teman-teman. Kami akan selalu doakan dan kami harap teman-teman juga selalu semangat untuk belajar di sini di video kami, dan kami nggak nganjurin hanya belajar di YouTube kami ya teman-teman, bisa cek-cek juga di YouTube yang lain untuk menambah referensi dari teman-teman sekalian. Insya Allah semuanya akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Karena itu kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.